Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Tadi kan sebenarnya kita belum sempat ngobrol nih sebenarnya Jakinya ini sebenarnya itu apa sih dan awalnya tuh dari mana gitu. Dulu tuh sempat ada yang nanya kan, kenapa nggak pakai Clue aja gitu, kok bikin sendiri nih, apa asal beda gitu. Nah sebenarnya Jaki itu apa sih? Jaki is a super app. So it's a different platform dan Clue. Kalau Clue kan mungkin memang kanal pelaporan yang mana sifatnya memang sudah nasional, udah diterapkan juga di beberapa kota gitu. Sedangkan kalau Jaki ini lebih ke super app for the cities gitu. Kalau misalnya kata Bu Atika atau kata Pak Yudis tuh pengennya ini adalah super app yang khusus didesain untuk orang Jakarta, untuk punya super app punya kota gitu. Kalau misalkan ada yang super app ride hailing atau segala macam, kalau ini kita khusus untuk keseharian di kota. Jadi it's not exactly apple to apple antara Jaki dengan Clue gitu. So it's not the sentiment. Mungkin yang salah satunya yang bikin orang jadi kayak ini ya mau ngalahin Clue ya segala macam gitu. Itu tuh sebenarnya mungkin karena kita sama-sama punya kanal pelaporan gitu. Cuma we want to customize things the way that we work gitu. Kalau misalnya dibilang jadi kayak Jak Lapor, ini juga kita juga pengen punya kanal geotagging dan apa namanya yang juga sama kayak powerfulnya dengan Clue, tapi bukan Clue gitu, bukan untuk mengalahkan Clue. Kalau Jak Lapor ada masternya di sini. Mau nambahin mungkin itu? Boleh kita tambahin. Jadi sebenarnya memang menjadi polemik yang sangat besar ya di lapangan terkait Clue ini menggantikan Jaki ini menggantikan Clue atau tidak? Sebenarnya tidak ya kan. Jelas sekali bahwa Clue ini tetap bersanding bersama Jaki. Jadi Clue ini masih ada? Masih ada sampai sekarang karena ada dasar dan legalnya pula berdasarkan pergub. Tapi Clue itu swasta berarti ya? Yes, benar. Oleh sebab itu makanya ekosistemnya itu sangat berbeda dengan Jaki. Jaki khusus buat DKI Jakarta dan memenuhi keberagaman kebutuhan dari warga DKI Jakarta. Oleh sebab itu dibuatlah satu aplikasi yang memang khusus banget Jakarta. Clue ada, Jaki pun ada, sama-sama bersanding sebagai media untuk melapor juga, salah satunya seperti itu sih. Jaki orang luar, Jaki orang dalam, Clue orang luar. Podcast kita. Iya, nanti podcast orang luar. Orang dalam, orang luar diundang benar. Harusnya juga diundang. Bisa. Masuk ya. Ingat Jaki, ingat Jakarta. Benar, bisa kayak gitu. Oh my god. Jaki kepanjangannya apa kalau kita tanya? Buzzer. Jakarta ini. Pakai gue ini. Jaki enggak, gue tahu. Kalau gue tahu. Jaki kepanjangannya apa? Ini. Oh, betul. Oke, luar biasa. Gue pakai bro, sehari-hari gue pakai. Oh gitu. Iya, bro. Bapak yang dibully Pak di sini. Iya, sudah biasa. Sebenarnya sebelum terlalu jauh tadi kan ada sempat nge-mention super apps. Itu sebenarnya apa sih super apps ini? Maksudnya kan gue juga enggak terlalu familiar dengan istilah ini. Yang dimaksud super apps ini apa gitu dari Jaki ini, kenapa super apps ini apa gitu? Sebenarnya one stop service sih, karena kan sebenarnya kita tahu kayak ada yang hijau-hijau itu yang ride hailing itu kan. Sebut aja Gojek. Oh gitu, ya boleh. Boleh. Karena kita sekalian ya pengen promo ya, siapa tahu masuk ya disponsorin ya. Oh iya benar. Jangankan yang hijau-hijau itu gitu kan. Jangankan nyebut Gojek, yang lebih berbahaya aja kita sebut kok. Aman bro. Jadi kayak misalnya kalau Gojek dan Grab itu kan mereka juga bisa dibilang super apps karena udah dari satu aplikasi you can do many things. Jadi cuma one type away, dan Jaki pengennya kayak gitu. Cuman bedanya kalau misalnya Gojek dan Grab mungkin kayak kebutuhan yang lebih komersial dan segala macam, Jaki ini bisa untuk integrasi layanan publik. Jadi kayak misalnya nanti mau bayar pajak bisa di Jaki, kan mau udah lihat-lihat harga komoditas pangan udah bisa ngelapor, udah bisa di Jaki. Lihat banjir ada di mana juga ada bisa dilihat di Jaki, kayak gitu-gitu. Nah, nanti juga akan pengembangan selanjutnya juga hopefully banyak banget integrasi service yang ada di Jakarta itu masuk ke di Jaki semua. Jadi orang nggak perlu download banyak aplikasi. Iya, gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita maksud dari super apps tuh kayak one stop service yang khusus untuk orang-orang Jakarta dan memenuhi layanan-layanan. Jadi kayak Jakarta. kalau bahasa gampangnya tuh kayak satu aplikasi untuk beragam kebutuhan DKI Jakarta. Ya, kayak jadi gitu, kayak gitu ya. lebih. Mantap. Lebih ke situ gitu. Nih sebenarnya Jaki ini mulai dari kapan sih? Nah ini dia ya, Jaki ini sebenarnya dimulai. Gue juga orang baru kan. Iya benar. Gitu. Saya juga orang baru ceritanya. Sama kita orang baru. Jadi kalau awalnya tuh 23 September 2019. Oh baru berarti ya? Baru setahun? Baru setahun. Iya baru setahun. Baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun. Makanya kayak kado terbesarnya sih ya kayaknya. Kado spesialnya kemenangan di Identik ini. Juara 1. Kadonya keren ya kadonya. Luar biasa. Oke.
Kayak gitu dari situ terus itu baru dikenalin di town hall di gubernur, ada Pak Anies juga dan ada seluruh jajaran Pemprov, dikenalin terus kita mulai promosi jaki dan akhirnya user jaki dalam waktu 1 tahun itu mencapai 800.000 di iOS dan di Android. Iya, dan ini sebenarnya ini adalah satu-satunya aplikasi di Pemprov ya, maksudnya yang usernya itu bisa tembus hampir 1 juta gitu dan daily active usernya juga paling tinggi gitu. Walaupun di tetangga sebelah ya yang tadi juara 2 iya. itu walaupun dia juga sebenarnya Picobar dari mana sih kan? Tadi dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi itu aplikasi Bapak ini kurang gaul, Bapak. Jawa Barat. tetangga sebelah kan. Iya, tetangga sebelah kurang itu kedengeran dari. soalnya. Iya udah, kita dengerin deh. Iya, karena itu khusus pandemi sih, makanya nggak kedengeran wajar. Iya, benar. Kayak gitu paling ya dari 23 September 2019 sih sebenarnya. Ya sempet dulu rame ya kalau nggak salah kan sebenarnya jaki itu pernah dipakai buat yang CLM ya kalau nggak salah. Yes, benar. Akhirnya sempat ini ya di Google. Iya benar, kita nggak bisa bohong ya. Sih benar. Aduh Itu luar biasa sih itu sebenarnya. pengalaman sih. Tapi kadang-kadang kalau hatersnya banyak semakin tinggi kan. Benar. Sebenarnya itu ya. Tapi benar sih kondisinya akhirnya nama jaki itu sempat naik banget karena itu dulu nge-blow up kan itu. SIKM diganti. Nggak diganti sebenarnya. Itu salah tuh bapak di sub. Jadi mohon maaf sebenarnya tidak diganti, tapi karena belum ada instruksi atau belum ada legal terkait digantinya SIKM dengan CLM sebenarnya. Akhirnya jadi CLM terus rame tuh. Iya rame. Naik. Salah komunikasi. Jadi tapi ya udahlah nggak apa-apa dimaafin jadi terkenal kan. Terkenal kita. jadinya. Lumayan 800.000 kayak gitu. Nah itu kondisinya selain tadi kan mungkin CLM doang ya, tapi ada nggak sih sebenarnya fitur-fitur yang sebenarnya lumayan rame dipakai ketika lagi pandemi ini di jaki sendiri? Banyak sebenarnya. Banyak sekali. Salah satu yang paling banyak sebenarnya jak lapor. Oke. Itu kita sangat black and blue facting for jak lapor gitu karena PSBB penerapan PSBB atau PSBB itu kan butuh pengawasan ya dan orang yang bisa mengawasi itu nggak bisa, dan karena ini sifatnya personal karena lagi lagi zaman outbreak kayak gini, otomatis kita butuh bantuan orang lain kalau seandainya ada pelanggaran, ada karena potensial cluster dan segala macam itu dan untungnya masyarakat Jakarta banyak banget yang ngelapor di Jaki. Terakhir kemarin waktu aku bikin talking point itu sepanjang bulan kemarin itu lebih banyak laporan tentang PSBB ketimbang sampah atau segala macam gitu. Karena kan biasanya laporan-laporan jadi cepu semua ya. Kayak gitu nah itu. Iya benar. Iya, jadi kayak mereka terutama kayak misal pelanggaran perusahaan dan segala macam gitu. Nah, itu jak lapor sebenarnya jadi primadona sekarang selain dari CLM. CLM juga masih sangat tinggi karena orang-orang ternyata maskapai itu banyak yang pakai kita karena Garuda Indonesia, AirAsia mereka mensyaratkan CLM untuk bepergian keluar dan masuk Jakarta. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu dua fitur itu yang paling tinggi digunakan gitu. jak lapor. Tapi kalau jak lapor kalau kami kok kayak kita akhirnya bikin fitur baru, bikin fungsi baru yang bisa going private dan segala macam itu untuk melindungi dari para pelapor gitu kan tentang pelanggaran PSBB atau tentang pelanggaran PSBB terkait perusahaan kan itu benar-benar privasi banget ya. Bisa dibilang bisa ya. Dia banyak yang takut-takut juga kan. Banyak banget. Nah, akhirnya itu memang harus ada privasi terkait hal itu gitu. Sebenarnya juga balik lagi nih sama para pelapor juga. Kadang-kadang nih foto selfie gitu kan. Atau foto dia lagi selfie. Ada gitu kan. Terus YOLO, Pak, YOLO. Terus ada juga yang lagi foto tapi meja kerjanya yang bisa dikenali oleh perusahaan. Nah, hal yang seperti ini juga harusnya dijaga juga sama para pelapor. Jadi kita di Instagram kita tuh @JSLounge itu suka ada infografis kayak ayo lapor yang baik seperti apa sih gitu untuk menjaga privasi juga kayak gitu sih. Kita udah dijagain, nah gimana caranya pelapor itu menjaga. Jadi lihat-lihat motonya. Karena anonim kan berarti ya. Anonim, semuanya anonim dan bisa kita privasi. Maksudnya artinya laporan itu bisa kita hidden, tidak disembunyikan. Sekarang udah bisa. Sekarang kemarin baru kita launching lagi fitur di salah satu fungsi fitur di jak lapor. Jadi kalau misalnya katakanlah Mas Nobi ngelaporin nih kita nih lagi kayak gini gitu, tapi nggak mau ketahuan nih, akhirnya di foto tapi laporannya bisa disembunyikan. Jadi dari publik itu nggak akan kelihatan, tapi tetap akan masuk ke dinas terkait, dinas tenaga kerja kayak gitu. Jadi ya tetap going anonymous, dia tuh bahkan lebih incognito lagi gitu. Dan satu lagi sih, perusahaannya juga harus siap gitu ketika ada warganya untuk ngelapor gitu. Nah, itu dia.
Kalau nggak mau masuk Kalau mau Jaklapor, masuk Jakarta, jangan bikin pelanggaran. Iya, Seperti itu sih gitu. sebenarnya kan. Benar-benar. Ikutin instruksi Pak Gubernur gitu loh kayak gitu. Benar-benar. Kayak gitu, jadi. Karena kemarin sempat banyak ini ya kan, karena kan itu pelaporan tuh bisa lu cek sendiri kan. Misalnya Ya, kadang nyari benar. keyword, Ya. nih Oh, ada iya, yang iya, benar. sering laporin nih Iya, dan segala ha, ha, macam. ha, Jadi ha. akhirnya ada yang akhirnya ngecek lewat Iya. CCTV dan segala Ada macam yang akhirnya di-trace ketahuan. kan. Ada di Iya. trace, benar-benar. Sip. Makanya ini Ini fitur keren ini, sih ini. Bisa fitur ini ide. dibikin karena untuk melindungi pelapor, Iya, pelapor. lebih maksimal lagi. Dan gitu. lebih transparansi Iya, sebenarnya. tetap sih. transparan Transparansi. tapi melindungi pelapor. pelapor. Testimoninya gimana, testimoni dari pengguna nih tentang orang-orang yang lapor gini, apakah ditindaklanjut dengan cepat? Dan kebanyakan sih positif ya, karena Kebanyakan ditindaklanjut dengan tepat. Cuman karena ada hal-hal yang memang harus dijaga kembali, seperti misalkan jangan sampai foto di tempat CCTV. Jadi benar-benar harus dijaga itu doang. Itu sih sebenarnya. Kalau dari- Responnya positif. feedback kan Feedback sekarang itu kan di Jaki kan bisa ada kasih feedback, rating kayak 5 star dan segala macam tuh. Pelanggaran PSBB banyak yang dapat 5 stars karena biasanya memang di Sekretariat itu kan emang rajin inspeksi Inspeksi. gitu dan juga berdasarkan laporan Laporan warga warga. terus akhirnya juga langsung datang ke situ gitu atau keramaian dan segala macam, terutama kalau keramaiannya kayak kejadian yang di fast food kemarin itu kan baru buka kemarin udah disegel dilaporin, gitu kan. yes, Iya, kayak gitu. Itu benar. salah satu bentuk laporan yang dibikin dari Jaki, terus akhirnya ditindaklanjuti sama Pemprov DKI Jakarta. Itu tuh sangat geraknya cepat banget sih, makanya kenapa kita lumayan sangat-sangat bangga Sangat-sangat dengan fitur Jaklapor gitu. Dan terima kasih juga sama warga DKI Jakarta yang aktif melapor. Iya, sebenarnya itu gitu kan. keren emang. Keren banget. Tapi ini berarti kayak apa ya? Kayak di luar negeri juga banyak kayak gini ya, aplikasi-aplikasi yang kayak gini. Mungkin dari Jaki sendiri ada kayak benchmarking gitu nggak sih ke pas bikin dengan aplikasi Jaki atau ya tadi fitur-fitur dan segala macamnya? Kalau misalnya benchmarking sebenarnya Banyak kita harus dulu pernah nyari sampai NYC 113 itu kalau nggak salah juga mereka ada, tapi itu khusus untuk kedaruratan. Terus juga dari Western Australia juga banyak, tapi sebenarnya yang bentuknya super apps, city design super apps ini nggak ada. Jadi belum ada. Bahkan sekelas Singapura aja sebenarnya itu dia per apa ya istilahnya? Per Per fitur ya? Iya per fitur. Iya, jadi aplikasinya Per tata kota terpisah. biar Jadi kayak bisa. misalnya contact tracing dan segala macam itu Terus dia dijadiin sendiri. satu gitu. Terus ada SingPass kan, mereka punya SingPass kayak gitu. Nah, benchmarkingnya itu sebenarnya kita nyomot sih kayak ngambil Terinspirasi lah, terinspirasi dari aplikasi-aplikasi luar negeri yang ada, tapi kita satukan dalam satu platform yang sama supaya bikin orang jadi gampang akses dan dapetin layanan-layanan yang ada di Jakarta kayak gitu. Benar. Ide milenial jadinya kayaknya. Iya. Ide kaum milenial. Nah, itu Pak. gitu. Kita Berarti milenial tuh punya saya nahan loh Pak ini Pak. Iya. Milenial Angka trigger nih ya. punya sumbangsi ternyata ya. Iya, benar, jadi benar. milenial punya sumbangsi. Iya kan di JS-nya milenial Biasanya semua. milenial semua kan gitu kan. Gitu. Ini Nggak cuma demo aja. iya. Enggak cuma bakar halte, Pak. Enggak cuma Milenial bakar juga halte, Pak. bisa ngasih inovasi yang bagus kayak gini kok, gimana? Padahal kita nggak mancing loh sebenarnya. Oke.